Apa fungsi talqin zikir? Talqin zikir dari seorang sufi. Yang pertama sebagai transmisi rohani. Transmisi rohani itu mengalirkan, memindah barokah dari hati guru ke murid. Memindah zauk, rasa dari hati guru ke murid. Mengalirkan adab dari guru ke murid dan seterusnya dan seterusnya. Itu transmisi rohani. Jadi kalau tidak ditalkin atau belum pernah mendapatkan talkin, ya tidak mendapatkan aliran keberkahan, tidak ada transmisi rohani. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menjaga adab berzikir. Ini tidak tahu murid. Kalau tidak dibimbing, tidak dituntun oleh guru, ya taunya hanya lafadznya. Tapi bagaimana kondisi batin yang benar, kondisi hati yang benar? Bagaimana kemudian niat di dalam berzikir? Bagaimana tata caranya dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini fungsi kedua dari talqin itu seperti itu. Yang ketiga, sebagai penguat ikatan guru murid. Nah, disinilah kemudian ketika seorang murid itu ditalqin, ini menegaskan bahwa guru tersebut ini sebagai pembimbing rohani, bukan sekedar pengajar ilmu. Beda. Sekedar hanya menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu dengan membimbing rohani, dengan menuntun rohani, beda. Ketika seorang murid ini mendapatkan seseorang itu ditalqin, nah ketika itu menjadi jelaslah bahwa sang guru tersebut adalah waliyan mursyida. Dan yang berikutnya, fungsi dari talqin sufi ini untuk membedakan mana zikir yang bersanad dan mana yang tidak bersanad. Ya, karena kalau tidak ditalqin, ya, sampean mengamalkan zikir, wiritan, tidak mendapatkan ijazah. Tidak mendapatkan ijazah, sampean nemu dari buku, terus kemudian sampean amalkan. Ini nggak ada berkahnya sama sekali, nggak ada rohnya. Nah, sanad sudah, talqin sudah, sekarang sufi. Sanad, talqin, sufi. Sufi yang dimaksudkan di kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini adalah siapapun yang berada dalam silsilah ruhani. Ya, guru-guru mursyid itu. Guru, murid yang bersambung hingga Rasulullah. Para syaikhut tariqah itu. Para guru mursyid itu. Itu sufi yang dimaksud di situ. Bisa juga ini seperti salik, orang yang menempuh jalan spiritual, jalan rohani. Ini juga bisa dikatakan sufi, walaupun ya kurang pas, ya salik. Atau ya siapapun yang kemudian menempuh, mengamalkan zikir, lewat jalan zikir, lewat amalan tasawuf, tidak hanya menguasai secara formal ilmu syariat, tapi juga ada
di bawah bimbingan seorang guru mursyid, ya Salik tadi itu. Menurut Syekh Junaid, siapapun orang yang hatinya telah jernih, telah bersih dari selain Allah, dan amalnya murni untuk Allah, dialah sufi. Orang yang hatinya jernih, bening dari selain Allah. Di dalam hatinya tidak ada selain Allah. Kemudian di dalam beramal, murni karena Allah, untuk Allah, dengan Allah. Itulah sufi. Jadi bukan setiap orang yang berilmu itu sufi, enggak. Sufi itu orang yang sudah menjalani tahdzibun nafs, proses pembersihan jiwa, mujahadah, terus menerus berzikir kepada Allah. Nah, kalau digabungkan sanad talqin sufi, ini masih judul. Sanad talqin sufi itu adalah silsilah ruhaniyah, rantai cahaya yang menghubungkan seorang murid dengan Rasulullah melalui para guru mursyid. Itu silsilah atau sanad talqin sufi itu. Nah, melalui sanad inilah zikir, amalan tasawuf ditransmisikan, diwariskan. Jadi diwariskannya itu dari hati ke hati, bukan melalui lisan. Jadi enggak hanya dari lisan ke lisan, tapi dari hati ke hati, dari roh ke roh, dan seterusnya. Nah, sanad talqin itu kalau diibaratkan ya mata rantai itu yang saling terkait. Jadi seorang murid menerima bimbingan zikir dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru sebelumnya, dan seterusnya. Ini sampai kepada Rasulullah. Itu sanad talqin sufi itu. Nah, kita tahu bahwa ketika zikir itu tidak ada sanad talqinnya, ya menjadi lafadz yang kering tanpa ada pengaruh ruhani. Nah, dengan sanad talqin ini, zikir itu menjadi hidup dalam hati murid. Ini contoh. Ketika seorang murid sudah mendapatkan talqin zikir dari seorang guru yang bersanad dan sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah, ketika ia berzikir nafisbat la ilaha illallah, ya misalkan gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini seorang murid yang sudah ditalqin, kalimat tersebut hidup dalam hatinya. Sehingga kalimat yang sudah ditalqinkan, kalimat tauhid la ilaha illallah yang sudah ditalqinkan pada seorang murid, ini menjadi penuntun jalan ruhani, menjadi sarana penyucian jiwa ya dari kegelapannya nafsu. Itu menjadi jalan kedekatan seorang murid kepada Allah. Makanya jika ingin mensucikan batiniah, tidak bisa tidak, perbanyaklah berzikir sebagaimana yang sudah ditalqinkan oleh guru.
sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru, sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan berhenti hanya di lafaz. Nih, sanad talqin itu kalau kita ibaratkan lampu listrik, ya, aliran listrik ini. Aliran listrik dari kabel sampai ke lampu, ini kalau tersambung, lampunya nyala. Karena ada aliran, ada setrumnya di dalam kabel itu. Nah, ketika aliran yang di dalam kabel itu, aliran setrum, itu putus, ya nggak nyala. Nah, posisi coloknya itu siapa? Ya, posisi yang colok atau saklarnya, yaitu guru mursyid. Makanya, kalau nggak tersambung, nggak itisol rohani, ya nggak bisa nyala. Zikirnya tidak berfungsi atau kurang berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tidak menjadi jalan penuntun, tidak menjadi cahaya penuntun jalan rohani, tidak menjadi sarana penyucian jiwa. Ini padahal jiwa hati kita itu harus terus-menerus dibersihkan dan disucikan. Maka ya, yang tahu begini, para sufi itu pasti akan menghormati sanad talqin sufi. Begini. Ya, karena mereka-mereka itu yang menjaga kemurnian amalan zikir dari Rasulullah. Ya. Di hakikatnya sanad talqin itu, ini saluran cahaya iman, saluran ilmu billah, saluran makrifat. Nah, saluran itu, aliran itu mengalir dari Nabi Muhammad kemudian ke para sahabat. Karena jalur kayak Naksabandiyah itu jalurnya ke Sayyidina Abu Bakar, mengalir ke Sayyidina Abu Bakar, terus sampai sekarang. Nah, aliran cahaya ruhani, aliran cahaya iman, aliran ilmu, aliran keberkahan, aliran ma'rifat itu terus tetap dijaga oleh para mursyid itu. Makanya jika ingin mendapatkan aliran cahaya, ini cahaya iman, cahaya nur iman, nur Muhammad, nurullah, nggak bisa kemudian sampai mengamalkan segala sesuatu itu dari membaca buku, dari Google, nggak bisa. Nggak bisa mendapatkan cahaya itu. Wong itu adanya di kondisi ittisal ruhani, ketersambungan ruhani murid ke ruhani guru. Sampean sumpek, misalnya gitu. Ati sampean gak tersambung ke rohani guru. Jika ingin hilang, perbaiki. Itu ono sing pedot, alirannya putus. Maka perbaiki, jaga terus ketersambungan rohani ini. Ya niscaya nggak ada masalah. Nah, di saat aliran rohani dari murid ke guru itu terus putus, ya di saat itu setan masuk.
Dari sinilah kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian kalau di secara umum itu hanya diperintah berzikir. Sementara kalau di tarekat perintahnya tidak berzikir lagi, tapi langgengkan zikir, langgengkan istighfar, zikir, dan sholawat. Ini dalam rangka berharap ada aliran cahaya iman, ada aliran ilmu, ada aliran makrifat, ada aliran keberkahan dari guru ke murid. Guru ya dari Nabi. Makanya dari ketersambungan itu yang menghasilkan barokah. Ketika kondisi seperti itu, doa guru sampai ke murid, barokah guru sampai ke murid. Nah, dari sinilah kita harus terus berupaya bagaimana menjaga agar rohani kita senantiasa terhubung, senantiasa tersambung ke rohani guru. Jadi, ya sampean bayangkan, sudah seperti aliran listrik tadi itu. Kabel sampean putus, bisakah lampu hati sampean menyala? Adakah aliran energi, kekuatan, dan seterusnya untuk menghidupkannya? Ya enggak ada. Maka hal pertama yang harus diperbaiki adalah bagaimana agar ketersambungan rohani kita dengan rohani guru terus terjaga. Nah, di analogi aliran listrik ini, sekali lagi posisi guru itu ya seperti colokan. Di sepanjang apapun kemudian colokan inilah yang menghubungkan murid ke sumber utama, ke aliran listrik utama. Ya Nabi, siapa lagi? Nah, ini kita semua tahu, yang kita tahu adalah kalau orang mau meninggal atau setelah dikubur, kemudian Pak Mudin mentalkin orang tersebut. Kalau sebelum meninggal keluarganya, orang terdekatnya, nah, itu talkin umum. Mau sekarat, kait ditalkin. Ya nggak apa-apa, ya baik aja, karena berdasarkan hadis. Ini dengan harapan dia meninggal dalam kondisi membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu tujuannya talqin. Ini hukumnya sunnah. Nah, kalau kemudian ya kita berpikir sehat, pasti kita tidak ingin ditalkin oleh orang lain hanya karena kita mau meninggal dunia. Mbok ya saat kondisi sehat bugar begini, kita minta ditalkin, minta dituntun zikir, minta dibimbing zikir. Ini kalau sehat, mestinya begitu. Kenapa? Karena orang yang ikut talqin zikir, ditalqin oleh seorang guru mursyid, tadi sudah dikatakan bahwa begitu
begitu seorang guru ini mentalkin seorang murid, di saat itu inilah pembimbing ruhani. Beliau bukan hanya pengajar ilmu. Nah, ketika seseorang kemudian mendapatkan bimbingan rohani, hidupnya terbimbing. Terbimbing dengan apa? Dengan kalimat zikir yang diajarkan. Biasanya memang kalimat tauhid, nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau lafdzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Nah, maka kalau sudah merasa menerima talqin, ya amalkan, nah, gitu, agar hidup kita terbimbing. Kemudian berharap di akhir hayat kita menutup hidup kita masing-masing dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Jadi bukan mau meninggal baru diajari. Tapi ini proses panjang. Proses perjalanan hidup. Kalimat tauhid ini bekal siapapun dalam perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya menghadap kepada Allah. Nah, ini panjang memang. Kalau kita jelaskan masih banyak, masih langsung kita masuk. Wa amma bayanu mustanadil qaum fi talqinihim kalimatan la ilaha illallah lil muridin. Ini pertama. Adapun penjelasan mengenai landasan atau sandaran kaum sufi dalam mentalkin kalimat la ilaha illallah kepada para murid mubtadi, murid yang baru masuk tarekat. Nah, kalimat ini dasar. Jadi kalau tanya, nggak ada dasarnya hadis atau sunnah Nabi mentalkin zikir itu. Ini nggak benar. Bahwa talqin zikir amalan sufi itu bukan bid'ah, ada dasar jelasnya. Nah, ini kalimat ini menunjukkan seperti itu. Nah, ini penjelasan ya, tentang dasar dalam mentalkin zikir kalimat la ilaha illallah yang dilakukan oleh Nabi. Apa sih maksud dan tujuannya talqin zikir itu? Ini bukan berarti kemudian gini, sampean bilang, oh kalau mengucapkan la ilaha illallah saya sudah sejak kecil saya sudah bisa. Tidak hanya itu. Setiap yang Islam mulai kecil ya bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Diucapkan hanya dengan lisan. Zikir Allah siapapun bisa. Tapi kalau hanya lisannya saja. Nah, ditalkin ini dalam rangka ya, ditanamkan cahaya ruhani, dipancari cahaya ruhani dari guru. Begitu seseorang ini kemudian ditalkin zikir, dipancarkan cahaya kalimat tauhid, nur kalimat tauhid, cahaya iman, benih zikir dan seterusnya ini ke dalam hatinya. Nah, di saat itulah kemudian talqin itu menimbulkan keberkahan bagi yang bersangkutan. Ya, kalau terus kemudian batal ya harus ditalqin lagi.
Tujuannya adalah bagaimana agar ikatan hubungan batin murid dengan guru ini terjalin, tersambung. Ya harus ditalkin. Disambungnya melalui talkin. Yang kedua, kita perlu ditalkin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar saat kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di lisan saja. Di talqin itu kita hanya tidak diajari lafadznya, ditanami di dalam hati kita, ditanamkan zikir, benih zikir kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau tidak dibimbing, kalau tidak dituntun, kalau tidak didiktekan oleh guru, kalau tidak ditalkin, nggak bisa kalimat tauhid itu menancap, mengakar dalam hati. Ini akhirnya ketika kemudian setelah ditalkin, ini bedanya. Kalau tidak ditalkin, sampai kapanpun, ya, dia tidak akan pernah bisa merasakan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Mendapatkannya makna itu dari apa? Dari talqin. Poin utama yang berikutnya adalah zikir yang ditalkinkan itu bisa menghapus hijab dan noda nafsu. Zikir itu baru berfungsi membersihkan hati kalau zikir itu ditalkin oleh seorang guru mursyid. Ya, hadisnya innalikulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Dan alat pembersih hati adalah zikrullah yang ditalkin oleh seorang guru. Ya. Dari syahwat dunia, kalau sampean merasa berlebihan di dalam mencintai dunia, kalau sampean merasa ya apapun lah, maka amalkan apa yang sudah ditalkinkan oleh guru kepadamu dengan mengkondisikan hati sesempurna mungkin, mengkondisikan batin sesambung mungkin kepada beliau. Yang berikutnya itu nanti dijelaskan, ya. Wa bayanu ma qalahul asyakhu fi adabi dzikri. Dan penjelasan mengenai apa yang telah dikatakan para masyayikh guru sufi tentang adab-adab zikir. Ini bayanu ma qalahul asyakh fi adabi dzikri ini bagaimana sih adab zikir, aturan-aturan zikir ala sufi itu. Agar benar-benar zikir itu berbuah dalam hati. Zikir yang beradab akan membuka jalan menuju kehadiran hati bersama Allah. Sedangkan zikir tanpa adab hanya tinggal suara di lisan. Ya. Tuntutannya kita bagaimana agar hati kita senantiasa hadir bersama Allah. Maka amalkan zikir disertai dengan adab zikir sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru. Wa bayanu izzati talqin, dan penjelasan tentang kemuliaan, keutamaan, kehormatan talqin zikir. Ini nanti berisi itu. Jadi tadi pertama berisi tentang sanad talqin, kemudian tentang
makalah para syekh tentang adab zikir, kemudian penjelasan tentang kemuliaan atau keutamaan atau kehormatan talqin zikir. Ini sampean tidak tahu betapa mulia, betapa bernilainya talqin zikir itu. Bagi para sufi, talqin zikir itu bernilai tinggi, sangat agung dalam pandangan mereka. Karena bukan hanya diajarkan lafaz zikir, tapi proses rohani, proses transmisi rohani, proses pemindahan cahaya, pengaliran cahaya ini, proses mengalirkan keberkahan, mengalirkan iman dan seterusnya, cahaya iman dan seterusnya. Ini makanya ya, sampean kalau ada teman, saudara, orang atau siapapun yang kemudian ada niatan kuat untuk talqin zikir, hormatilah semampu sampean masing-masing. Oh, saya bisa dengan mempersiapkan tempat dan lain sebagainya. Oh, saya bisa apa? Ya, ini karena begitu agungnya proses talqin zikir itu. Jangan dianggap sesuatu yang biasa. Karena di situ bukan diajari biasa kayak kita belajar terus dari guru. Bukan. Itu ada proses transfer barokah, proses pengaliran atau penyaluran cahaya iman, cahaya zikir dan seterusnya. Itu nggak main-main. Kenapa bagi para sufi talqin zikir itu begitu mulia? Talqin zikir itu pintu besar masuk menuju Allah. Gerbangnya ya talqin itu. Siapapun yang ingin berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah, pintu gerbangnya apa? Talqin. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini harus disyukuri. Siapapun yang sudah menerima talqin zikir dari seorang syekh yang bersanad tersambung sampai ke Rasulullah, ini harus bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah khusus ini. Seseorang yang dikehendaki ikut talqin zikir, kemudian ia menjaga, ia dipilih oleh Allah. Ia diterima untuk mendapatkan warisan tauhid, warisan iman. Warisan itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad ke sahabat, ke tabi'in dan seterusnya sampai ke para wali, sampai ke di zaman kita sekarang. Makanya talqin zikir itu sekali lagi bukan perkara biasa. Itu suatu kemuliaan besar. Dan siapapun yang sudah menerima talqin zikir, bersyukurlah sesyukur-syukurnya. Gini, sampean bayangkan sampean di kampung sampean ada orang paling kaya. Kemudian dia tidak punya sanak saudara, tidak punya anak, dia hidup sendirian, hartanya banyak. Kemudian dia meninggal. Dan itu kemudian seluruh hartanya diwariskan ke sampean, atau sampean mendapatkan sebagian dari harta kekayaannya.
Nah, kemuliaan talqin zikir ini warisan dari Nabi, dari para sahabat. Nggak main-main. Jadi maka siapapun yang kemudian mendapatkan talqin zikir dari waliyan mursyida, dari pewaris sejati Nabi, ia akan masuk ke dalam silsilah kaum sufi. Ia tersambung secara rohani sampai ke Nabi. Masih banyak kemuliaan, keistimewaan, keagungan talqin zikir ini. Berikutnya di dalam kitab ini wa bayanu fawaid tata'allaqu bidzikri, penjelasan tentang berbagai faedah manfaat yang berkaitan dengan zikir. Manfaat faedah dari zikir itu banyak sekali. Sekali lagi, zikir itu baru berfaedah ketika seseorang mengamalkannya dengan terlebih dahulu mendapatkan talqin dari seorang guru. Kemudian di saat mengamalkannya, kondisi batinnya ittisal, tersambung ke guru. Nah, sehingga manfaat seperti hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi bening, itu didapatkan. Jiwanya menjadi tenang, itu didapatkan. Pancaran cahaya ilahi, cahaya Muhammad, itu didapatkan. Jalan menuju makrifat terbuka, itu didapatkan. Kuat ikatan batinnya ke para wali, ke Nabi, para sahabat, ya, dengan sendirinya kemudian muncullah rasa cintanya kepada para kekasih Allah, para wali. Tumbuhlah kemudian mahabbahnya ke Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya yang sudah dinasihatkan oleh guru kita, Syafi'i itu pengikut setia Nabi. Mengikuti itu bukti dari rasa cintanya kepada Nabi. Syafi'i itu pecinta sejati wali. Bukti cintanya kepada wali, ya tidak putus berzikir. Tidak memutuskan hubungan rohaninya dengan gurunya. Ini nasib bukan hanya sekali lagi, bukan hanya dilakukan. Itu sudah diajarkan oleh guru kita. Makanya apa yang sudah ditalkinkan kepada kita ini jagalah. Bagaimana kemudian bisa dipelihara, dirawat, sampai kemudian zikir itu menghasilkan. Diibaratkan pohon yang ditanam, benih yang ditanam itu kemudian tumbuh subur, tumbuh menjadi sebuah pohon besar, berdaun lebat, berbuah banyak segar, dan seterusnya. Ya, buahnya itu ya tidak akan kembali ke siapa-siapa. Buah dari zikir ya kembali kepada siapa yang mengamalkannya dengan benar dan baik, sebagaimana yang diajarkan, dibimbingkan, dituntunkan oleh guru. Fa'lam rahimakallah, maka ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini sudah masuk
dasar sanad talqin zikir. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau tadi hanya menjelaskan tentang judul dan beberapa bab terkait dengan isi kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah ini. Di pertemuan minggu depan kita akan bahas terkait riwayat hadis Nabi mentalkin para sahabat, baik secara berjamaah maupun secara sendiri. Jadi talqin baik secara berjamaah maupun secara individu, secara perorangan, itu ada dasar hadis dan sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi kita kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari Rasulullah, dan barokah dari guru kita, agar kita terus-menerus diberi pertolongan untuk bisa berzikir terus-menerus, secara terus-menerus. Kemudian kita terus berharap mudah-mudahan kita semua dijadikan minal muridin as-sadiqin wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin wal awliya'il muqarrabin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.